Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Mim Jati Sopo TV yang berbahagia, bertemu kembali dalam Santri Langka, santapan rohani jelang berbuka. Pemirsa Mim Jati Sopo TV yang berbahagia, amalan utama di dalam bulan suci Ramadan adalah puasa Ramadan. Puasa ini hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Bukan kepada semua orang, tetapi hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan puasa Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Mim Jati Sopo TV yang berbahagia, ada orang yang melaksanakan siam Ramadan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tentu kita dalam melaksanakan puasa Ramadan, amalan utama di bulan suci Ramadan tidak hanya ingin mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tentu menginginkan pahala yang besar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sidang jamaah pemirsa Mim Jati Sopo TV yang berbahagia, ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita sebagai orang yang beriman melaksanakan siam Ramadan tidak ingin mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi ingin mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mim Jati Sopo TV yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita berusaha puasa yang kita lalui berkualitas. Puasa yang kita jalankan bernilai pahala yang luar biasa, artinya puasa kita diterima, puasa kita berkualitas, puasa kita mendapatkan pahala, puasa kita dengan puasa itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mim Jati Sopo TV yang berbahagia, lalu bagaimana agar puasa kita itu menjadi puasa yang berkualitas? Kita keluar dari bulan suci Ramadan tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja,
Yang pertama, luruskan niat. Puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah yang kita harapkan. Dengan melaksanakan puasa, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita telah hilang. Yang kedua, jaga lisan. Lisan sumber utama rusaknya puasa. Sekali lagi, pemirsa Mim Jati Sobo TV yang berbahagia. Jaga lisan. Lisan sumber utama rusaknya pahala puasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Fa idza kana saumi ahadikum fala yarfus wala yakhab." Apabila datang hari puasa, fa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus wala yashab. Apabila datang hari puasa, salah seorang di antara kalian, maka janganlah ia berkata kotor. Dan jangan pula berteriak-teriak membuat kegaduhan. Berarti ini Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Sekali lagi, bahwa lisan sumber utama rusaknya pahala, maka jaga lisan kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, dosa lisan saat puasa lebih berbahaya daripada makan dan minum. Maka sekali lagi, tinggalkan ghibah, tinggalkan dusta, tinggalkan debat kusir, tinggalkan menyakiti orang lain dengan kata-kata. Pemirsa Mim Jati Sobo TV yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga puasa anggota badan. Sekali lagi, puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga puasa anggota badan. Mata kita puasa, telinga kita puasa, hati kita puasa. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, puasa yang sempurna adalah puasa seluruh anggota badan dari maksiat. Berarti anggota badan juga berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, perbuatan maksiat. Maka sekali lagi, pemirsa Mim Jati Sobo TV yang berbahagia, ketika puasa Ramadan, kita puasa mata, jaga pandangan. Kita puasa telinga, hindari gosip dan keburukan. Kita puasa hati, bersihkan iri, dengki, sombong, hasad, dan penyakit hati lainnya. Insya Allah dengan demikian, kita bisa mengarah kepada puasa yang berkualitas. Pemirsa Mim Jati Sobo TV yang berbahagia, ikhtiar praktis selanjutnya supaya puasa kita berkualitas adalah perbanyak tilawah, perbanyak zikir, perbanyak doa. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran, bukan cuma bulan menahan lapar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa bulan puasa adalah bulan
yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka saat Ramadan, sepantasnya lah kita gunakan untuk perbanyak tilawah. Sepantasnya lah kita perbanyak untuk zikir. Sepantasnya lah kita berdoa sebanyak-banyaknya. Karena hati yang sibuk dengan tilawah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan doa, akan tertutup kesempatan untuk melakukan maksiat. Pemirsa Mim Jati Sopo TV yang berbahagia. Selanjutnya yang kelima, kendalikan nafsu saat lapar dan marah. Puasa adalah madrasah pengendalian diri. Maka ketika nafsu amarah kita bangkit, segera kendalikan diri. Jangan sampai nafsu kita turuti. Jangan sampai keluar kata-kata buruk, celaan, dan kata kotor lainnya. Kalau ada yang mengajak berkelahi, jangan dituruti. Cukup katakan saya puasa dengan senyum saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, asyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaj'al. Fa imru'un qatalahu aw syamatahu falyakul inni shaimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jika seorang mengajaknya berkelahi atau mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Muttafaqun alaihi. Inilah jamaah pemirsa Mim Jati Sopo TV yang berbahagia. Kita jangan terjebak dengan amarah kita. Kita jangan terjebak dengan nafsu kita. Kita harus bisa mengendalikan diri. Jangan kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Yang keenam, jamaah pemirsa Mim Jati Sopo TV yang berbahagia, jangan berlebihan saat berbuka. Jangan berlebihan saat berbuka. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, fa inna minan nasi may yufsidu saumahu bil ifrati fit ta'ami 'indal iftar. Sesungguhnya di antara manusia ada yang merusak puasanya dengan berlebihan dalam makan ketika berbuka. Sesungguhnya di antara manusia ada yang merusak puasanya dengan berlebihan dalam makan ketika berbuka. Janganlah kita berkenyang-kenyangan, makan sewajarnya saja. Insya Allah akan membuat diri kita lebih enak, akan membuat diri kita lebih mudah menjalankan perintah-perintah yang lainnya. Maka sekali lagi, makan secukupnya. Agar sholat makin ringan, makan secukupnya. Agar hati menjadi lembut, makan secukupnya. Agar jiwa menjadi hidup. Pemirsa, Mim Jati Sopo TV yang berbahagia, akhirnya, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki kualitas diri dan ibadah kita. Sekali lagi, marilah Ramadan ini kita jadikan momentum memperbaiki kualitas diri dan ibadah kita.
Jangan biarkan puasa yang kita lakukan sia-sia, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Harapan kita keluar dari bulan suci Ramadan, puasa kita dinilai puasa yang tidak hanya berkualitas saja, tetapi puasa yang berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kita mampu menjaga kualitas puasa kita sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai orang yang berpuasa, yaitu puasa diterima Allah, keluar dari bulan suci Ramadan, kualitas yang bagus, diterima oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, fastabiqul khairat. Sampai ketemu di program Mim Jati Sopo yang selanjutnya, yaitu santapan rohani jelang berbuka. Kita sebut dengan santri langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.